bagian ini juga kelihatannya dapat upgrade karena badannya lebih kekar dari sebelumnya. Dan bener aja pukulan lawan bisa bikin ayah Kikoru tepar. Meski gitu, Jenderal nggak nyerah. Demi orang yang dia sayang, dia bakal kalah di lawannya. Untungnya yang dimana sudah ada evakuasi dan tinggal analis bernama Kurusu aja yang bakal tinggal buat support ayah Kikoru. Aslinya Kurusu disuruh kabur juga sih, tapi karena dia udah ngefans banget sama Pak Jenderal dari kecil, dia tujuh ada di sini. Kalah kalau begitu ayah Kikoru di sini, Pak Jenderal naikin output shootnya supaya bisa ngeluarin kekuatan yang dahsyat. Cuman sayang pukulan full power pun belum bisa bikin luka lawannya. Serangan ayah Kikoru belum beres. Dia pukul lagi sampai kelapannya lepas. Tentu hal ini bukan akhir pertarungan. Kaiju nomor 9 yang topless makin menjadi serangannya. Ayah Kikoru sekarang yang udah tutup di hadapan lawan. Kurusu terus berusaha supaya shoot yang nyembuhin, tapi sayang hal itu nggak ngaruh. Satu-satunya harapan adalah nunggu Naomi Kafka datang, tapi kayaknya itu mustahil. Ayah Kikoru sadar dia ini udah tua dan makin lemah. Jauh kalau dibandingin sama masa perannya saat masih ada sang istri. Di sisa-sisa tenaganya, ayah Kikoru pusatin seluruh output ke tangannya. Meski tahu hal ini beresiko bikin nyawanya melayang, Jenderal Shinomiya sendiri nggak masalah. Dia percaya sama generasi baru yang kuat-kuat. Di pikirannya saat ini adalah ia harus ngalahin Kaiju number 9. Bacot tua, saking kuatnya Jitakan berusaha ngebuat Pak Jenderal flashback. Teringat omongan sang istri yang nitipin anaknya kalau Kikoru beneran pengen masuk Defense Force. Dengan ingatan barusan, Jenderal Shinomiya ngeluarin output yang lebih kuat lagi. Daya hancurnya sama seperti Kaiju number 2 yang dulu nyerang kota. Sial, meski skornya Kaiju number 9 udah kelihatan, lawan Pak Jenderal masih berusaha bertahan. Kalau gitu kita tambah lagi aja satu pukulan. Energinya sangat dahsyat sampai kena gedung-gedung yang jauh. Apaan tuh? Inti-inti. Kurusu cuma bisa melongo karena Kaiju number 9 selamat. Dan akhirnya Jenderal Shinomiya diserap sama lawannya. Pas sudah gini baru aja Kafka nyampe bareng Narumi. Cuman Kafka langsung tahu kalau Jenderal di depan mereka bukan lagi atasan yang mereka kenal. Edan banget malah bisa ngeluarin Zero. Fans glitch mana suaranya? Kikoru juga nyampe nih langsung ngebrutalin lawan. Tapi seketika shock begitu ngeliat ayahnya di dalam number 9. Narumi ikut ngegas nyerang lawannya, tapi damage-nya nggak begitu besar. Karena tujuannya udah beres, number 9 mutusin buat kabur. Kafka ikutan nyegah, tapi sayang kekuatan lawannya terlalu kuat. Meski gitu, usaha Narumi Kafka membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, badan musuhnya mulai luka karena masih ada penolakan dari badan Pak Jenderal. Dengan serangan Narumi yang gak bisa dihindari ditambah Kafka yang attack powernya brutal, Kaiju number 9 bisa mereka hajar. Tinggal sekali lagi aja nyerang lawannya, tapi di situ number 9 ledakin dirinya. Ledakan dahsyat sama kayak yang dibuat ayah Kikoru barusan. Karena hal itu, badan Kaiju number 9 hancur setengahnya. Narumi Kafka masih bisa bertahan sih dan mau maju lagi buat akhirin number 9. Sial, namanya juga penjahat. Kaiju number 9 membelah diri nyerang Kikoru sama Kurusu. Maksa Narumi Kafka ngelindungin mereka. Alhasil lawannya bisa kabur dari ini. Cio, dengan diculupnya ayah Kikoru, kini Defense Force kehilangan kekuatan terkuatnya. Berita tentang kehilangan Pak Jenderal tersebar luas dan hari ini adalah pemakamannya beliau. Semua bersedih karena kehilangan pemimpin mereka, baik itu Narumi, Kafka, Mina, atau Osina. Kikoru doang yang gak hadir karena lebih milih diem di kantor ayahnya. Narumi nyusulin sih, tapi Kikoru cuma bisa nangis karena gak bisa apa-apa dan jadi beban doang. Kikoru pengen jadi kuat, cerita ke Narumi pengen nyelamatin ayahnya. Ngeliat air mata bawahannya, Narumi kasih satu kesempatan. Kikoru harus jadi yang terkuat sebelum rematch sama number 9. Kapten divisi 1 akan ajarin semuanya yang dia tahu ke anak sang jenderal. Sementara itu, Kafka juga punya masalah lain. Sebagian tangannya tetap berubah jadi kaiju. Gak lama dari sana, Kikoru langsung latihan sama Rin supaya jadi makin kuat. Kikoru dikasih waktu sebulan supaya jadi yang terkuat di divisi 1 kalau pengen menang lawan number 9. Ini juga latihan bocah Kapten Ria, tapi ngeliat semangatnya Kikoru, Rin yakin anggota Torunya bakal berhasil jadi yang terkuat. Eiji sendiri nanya Narumi soal Kafka mau diterima apa enggak. Kebetulan juga nih mereka dipanggil sama markas. Dikasih tahu tentang Kafka yang tangannya gak bisa balik jadi tangan manusia. Ada kemungkinan kalau Kafka bakal jadi kaiju sepenuhnya. Si Abeng Jatuh sendiri lagi pulang ke kosannya mau beres-beresin barang. Dia sambil diawasin ketat juga. Makanya kalau mau kemana-mana, banget dan boy. Dengan Vespanya, Kafka OTW ke Monster Sleeper ini. Gak lupa juga buat menghibur. Teman-teman lamanya Kafka ternyata lagi bersih-bersih kayak gitu pertarungan kemarin. Si Abeng Jatuh kesini pun mau ngembaliin barang-barang yang dipinjam dulu. Ngeliat anggota Monster Sleeper pada Gia, Kafka jadi pengen ikutan. Mumpung ada Genji baru yang bisa motong dengan smooth. Kriminal gara-gara lu cabut, gue mulu yang pusingin geruan. Emang. Si kampret malah nyuruh balik lagi, soalnya Kafka pasti bukan doang. Alhasil mulutnya disembur sama yang lain. Yang ini temen. Sorenya Kafka pulang ke markas dan dia datengin sama Narumi. Si Katen bilang Kafka nggak dia terima masuk divisi 1. Bukan karena nggak kompeten, melainkan risiko Kafka berubah full jadi kaiju. Tapi itu pendapat besar. Sedangkan Narumi bodo amat dan minta tolong sama Kafka. Sopankah begitu mau Kafka modal jadi kaiju asalkan kaiju number 9 mati, Narumi akan lakuin apapun. Dia tahu Kafka punya perasaan yang sama karena hanya mereka berdua yang ngerasain kegagalan atas hilangnya Pak Jenderal. Emang Kafka punya mimpi buat ada di samping Hina, tapi kebaikan Jenderal Shinomiya nggak akan suami lupain. Alhasil Kafka terima permintaan sang kapten. Tolong jangan takut ya.
Jenderal Shinomiya nggak akan si Om tua lupain. Alhasil Kafka terima permintaan sang kapten. Di tempat lain, Kurusu ngasih tau Om buat eksperimen rahasia ayah Kikoru semisal dia meninggoy. Yang ternyata itu tuh usaha buat ubah kaiju number 10 yang dilakukan Om buat jadi suit. Beberapa hari kemudian, Hoshina ngedatengin lawan lamanya yang ternyata masih bisa ngomong. Si wakil kapten langsung nanya perihal kaiju number 9. Si merah mau kau buka mulut asalkan dia dijadiin senjatanya Hoshina. Alasannya simpel, dia enjoy banget waktu gelut sama Hoshina. Pengen ngerasain lagi nothing beats a chapter holiday. Markas yang dari tadi nobar Hoshina keberatan. Takut kejadian hal buruk soalnya kaiju ini berotak sengku. Hoshina nyoba jual mahal tapi kaiju number 10 tahu kalau si wakil kapten ini sama kayak dirinya. Ayo bang, boleh lah. Ya udah deh kalau gitu Hoshina pikirin dulu. Itu apaan woi, serampet bang deh. Emang sih agak mengerikan, tapi kekuatan kaiju number 10 sendiri nggak bisa dipungkiri termasuk yang terkuat. Ya udahlah kalau mati mah mati aja. Jadinya Hoshina yolo setujuin tawaran si kaiju. Eiji ngasih tahu semua kalau nanti Hoshina bakal datang ke sini. Dia peringatin kalau divisi 3 sama 1 tuh nggak akur gara-gara suka dibandingin masyarakat. Ngapain lu kesini aja? Ramah banget aku kasih bintang 1. Kirain petingginya doang yang nggak akur, taunya semua sama aja. Dan begitu si botak datang, shop, kapten shop. Anak pinter. Nggak lama dari sana, petinggi-petinggi Defense Force mulai rapat perihal kejadian kaiju number 9. Hoshina duluan yang maju ngasih informasi kalau kaiju number 9 adalah pencipta number 10. Bukan hanya itu, number 10 bilang kalau dia ini cuma prototype. Makanya dia pengen jadi senjata Hoshina supaya bisa lawan versi selanjutnya buatan number 9. Teori dari divisi 3 adalah number 9 bikin kaiju dari makhluk-makhluk yang berada di lempengan kerak bumi. Mereka berasumsi kalau tempat pembuatannya tuh di perbatasan Filipina dan lempeng Eurasia. Gawatnya lagi, kaiju number 9 bisa nyerap ingatan orang yang dia telan. Dan karena Pak Jenderal sudah diambil alih, kemungkinan terburuknya nggak lama lagi Defense Force bakal diserang. Maka dari itu, divisi 3 nyaranin buat melatih semua rekrutan baru supaya nemuin seseorang yang bisa gunain kaiju suit number 6. Kaiju number 6 ini bisa disebut sebagai para kaiju, dan ternyata mereka udah nemuin ide yang cocok, yaitu Reno yang sekarang di divisi 4. Setelah rapatnya beres, Reno dipanggil sama ketua divisi bernama Ogata. Ngabarin kalau dia bakal pakai kaiju suit number 6. Reno sendiri bisa nolak kalau nggak mau dan malahan disaraninnya gitu karena risikonya lumayan tinggi. Si Puja dikasih waktu mikir ketika dia yang pengen jadi kasih waktu sebulan buat nguasain suitnya. Sebulan pun berlalu dan Reno sekarang udah bisa pakai full kaiju suitnya. Dia bakal dites di pembasmian kaiju kali ini. Udah seberapa jauh dirinya bisa ngontrol kekuatan. Reno ini kayak hidden gem. Kekuatan awalnya emang gak sekuat Kikoru, tapi perkembangannya jauh lebih cepat dari si anak jenderal. Reno dikasih 10 menit buat ngalahin Honju-Honju di depannya. Awalnya kontrol Reno berantakan, tapi gak usah khawatir karena member lain kayak Iharu ada buat nge-cover. Kalau udah tenang, Reno yang sedingin es langsung ngalahin lawannya dengan mudah. Di waktu yang sama, Iharu ini merasa minder. Dari kecil dia selalu ranking 1. Dirinya juga usaha supaya nggak leha-leha buat pertahanin hal itu. Cuman sedih lama-lama terus ketemu orang yang lebih hebat darinya. Apalagi waktu masuk di Defense Force. Disusul Kikoru, disusul Aoi, dan puncaknya adalah disusul monster bernama Reno. Tapi Reno justru nganggap Iharu tuh rivalnya. Orang yang inspirasi dirinya buat jadi lebih kuat. Reno pun akhirnya keluarin output shootnya lebih tinggi lagi. Terakhir ini ukurannya lumayan gede dan bisa dibilang kulitnya agak tebal. Alhasil Reno harus naikin lagi output shoot. Si junior maksain bentuknya supaya bisa keluarin potensi terbaiknya. Meski outputnya cuma 51%, keluarannya udah dahsyat, tapi dengan bayaran badannya teriak sakitan. Si kapten tahu kalau ini tuh bahaya, tapi ini adalah sifat Reno. Katanya kalau pakai kaiju suit kayak gini, suka bikin hasrat penggunanya keluar. Makanya Reno yang pengen makin kuat terus naikin outputnya meski badan dia kesakitan. Reno cepat banget loncat sana loncat sini, tembak-tembak dengan mata iritasinya. Ya mau gimana lagi ya, pertarungan real life ini tekanannya beda. Kalau nggak jadi kuat sekarang, dia mungkin bakal gagal. Di kepalanya, Reno cuma bertarung supaya dirinya layak pakai suit number 6. Otaknya udah nggak bisa mikir selain gara-gara itu Reno ngebekuin seluruh areanya. Serangannya makin brutal padahal badannya udah luka parah. Sadar-sadar kakinya Reno udah belok ke arah yang salah. Baru dia di stop sama kapten divisi. Disinilah Iharu yang MVP muncul. Emang dia iri dengki sama Reno, tapi si junior ini tetaplah rekannya. Iharu minta kasih waktu sedikit lagi buat sahabatnya. Dia yakin kalau Reno masih bisa bertarung. Iharu ngegas ke tempat Reno buat nyelamatin dirinya. Begitu Reno sadar, Iharu ngasih tahu rencananya. Dia bakal jadi umpan di saat Reno akhirin pertarungan ini. Si junior makin kagum sama rivalnya. Dia selalu ada di saat dirinya membutuhkan. Akhirnya Reno yang mulai waras melanjutin lagi test drive. Rencananya adalah Iharu maju sementara Reno di belakang. Ya iyalah tuh kakinya aja udah nggak bisa dipakai. Agak pesimis sih gara-gara output Iharu cuma 24%. Cuman sang kapten curiga ada sesuatu yang salah. Kekuatan Iharu ini kayak
Tentu jika ada sesuatu yang Sandra dan turun aja pakai lagi si Ratu Koala sama ada di 21%, sama ada di 22%, main kembali bulan tahu lagi sekarang beneran naikin kembali. Ini atas Reno pun selesai, gue jadi senang banget kali